Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Hadir dan menatap ruang hati yang tak tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Hari ini kembali lagi bersama saya Syafida Nabila di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, gangguan kecemasan menjadi salah satu isu yang tidak pernah usai untuk dibahas. Prevalensi terjadinya gangguan kecemasan tersebar luas dan menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas hidup di dalam masyarakat. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengatasi panic attack. Tentunya saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada sore hari ini yang masih menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama kita semua pada sore hari ini. Yang pertama yakni Ibu Stefani Lesmana yang merupakan psikolog. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Gimana kabarnya Ibu? Baik. Baik, jauh-jauh nih Ibu Stefani dari Agama Makmur ya Bu untuk Betul. memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah. Dan untuk narasumber kita yang kedua yakni Bapak Wendri Surya Pratama yang merupakan psikolog klinis. Selamat sore Bapak. Sore. Ya, Pak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, sudah siap ya Pak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah? Siap, semangat. Baik, semangat tentunya, semangat 45 ya Pak. Iya, Nah langsung saja pemirsa, kita mulai diskusi kita pada sore hari ini. Bagaimana mengatasi panic attack? Mungkin saya akan mulai kepada Bapak Surya terlebih dahulu ya Pak ya. Gimana sih Pak untuk panic attack itu sebenarnya apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara umum kepada masyarakat di rumah. Oke. Pertama, Siva, kita perlu lihat dulu ya, ini panic attack. Mungkin beberapa orang masih familiar dengan ini, tapi banyak juga orang yang nggak familiar dengan istilah panic attack. Sederhananya, panic attack ini adalah serangan panik, Siva. Jadi ketika seseorang merasakan ketidaknyamanan di dalam dirinya, itu secara kuat yang dia rasakan itu dalam rentang waktu yang cepat gitu kan. Nah, panic attack ini sendiri sebenarnya bisa terjadi dalam durasi waktu sekitar 5 sampai 15 menit. Ada yang 10 menit jadi Siva. Jadi intinya panic attack itu atau serangan panik itu adalah ketidaknyamanan yang dirasakan oleh seseorang dalam jangka waktu yang sangat singkat gitu Siva. Baik, untuk biasanya panic attack ini gejala-gejala yang ditimbulkan itu apa saja Pak? Misalnya dari 5 sampai 15 menit itu apa saja gejala yang ditimbulkan? Nah, biasanya gejala-gejala yang dirasakan oleh seseorang yang mengalami serangan panik ini bersifat dua sifat. Pertama adalah sifatnya secara kognitif, yang kedua adalah fisik gitu. Nah, fisik bisa kita lihat banyak yang mengeluhkan merasa dadanya berdebar-debar, terus susah sulit nafas nih gitu, atau nafasnya jadi sesak gitu kan. Ada juga yang merasa tangannya dingin, keringatan, lalu ada yang beberapa juga masalah perut, jadi mules-mules gitu kan. Nah, tadi juga ada masalah kognitif yang kita. Nah, banyak orang yang mengalami panic attack atau serangan panik ini
cara berpikirnya mulai ngawur nih Siva, mulai salah nih gitu kan. Jadi berpikir tentang aduh aku kenapa ya, aku takut mati, aku mati nggak ya gitu kan, atau wah sepertinya ini bakal hal buruk akan terjadi nih kepada aku nih gitu. Nah tanda-tanda ini bisa jadi gejala-gejala seseorang ngalamin panic attack tadi. Tapi untuk melihat seseorang itu beneran kondisinya serangan panik, kita bisa lihat setidaknya ada 4 atau lebih dari gejala-gejala tadi sih, Pak. Gitu. Baru kita bisa bilang ini orangnya gangguan panik nih. Baik, tentunya ada batasan ya Bapak untuk kecemasan yang masih normal pemirsa atau sudah di luar batas normal. Ada 4 tadi ya Pak yang harus dipenuhi untuk gejala-gejalanya pemirsa. Jadi nggak boleh nih kita self diagnose bahwa kita ini panic attack karena kita deg-degan nih mau ujian misalnya. Banyak sekali untuk remaja-remaja yang self diagnose ya Bapak di luar sana. Jadi nggak boleh nih, harus tetap untuk mendiagnosis tentunya harus ke profesional, ke psikolog tentunya ya Pak ya. Nah terkait dengan panic attack ini kenapa sih Pak bisa terjadi? Apakah ada hubungannya dengan trauma masa lalu atau parenting atau mungkin yang lainnya atau lingkungan nih Pak? Oke. Namanya kita manusia Syifa, tentunya banyak faktor yang menyebabkan seseorang merasakan sebuah ketidaknyamanan ya gitu. Secara fisik tentunya kita makhluk biologis. Secara biologis tentunya pasti ada penyebabnya Syifa. Jadi bisa jadi secara biologis entah itu kondisi fisik apapun, ya namanya kita ada sistem saraf dan segala macam ya, ini juga bisa jadi penyebab seseorang mengalami gangguan kecemasan atau serangan panik tadi. Nah yang kedua, kita selain makhluk biologis, kita juga makhluk sosial. Tentunya dalam bersosial kitanya juga punya permasalahan tentunya Syifa, misalnya permasalahan anak tadi, terus masalah parenting tadi ya, atau masalah ekonomi yang membuat kondisi psikologisnya mengalami tidak nyaman tadi Syifa. Jadi faktor-faktor penyebab itu sangat kompleks tentunya, dari biologis, psikologisnya gitu kan, stres, banyak pekerjaan, tadi misalnya ada masalah sama teman tidak selesai dengan jangka waktu yang lama, ya akhirnya nyebabin seseorang mengalami panik. Baik, gitu. untuk diagnosis untuk penyebabnya itu harus dianalisis oleh psikolog ya Bapak. Betul. Nggak boleh kita menentukan sendiri nih penyebabnya apa. Jadi harus diketahui nih pemirsa untuk penyebabnya apa, baru kita bisa menyelesaikan masalah tersebut ya Pak ya. Mungkin kita beralih terlebih dahulu kepada Ibu Stefania Bu. Terkait dengan panic attack, tentunya sebagai orang yang awam kita nggak tahu nih jika memang teman kita atau saudara kita itu mengalami panic attack pada saat kita berada di dekat dia. Apa sih yang harus kita lakukan, penanganan pertama apa yang harus kita lakukan sebagai seorang awam Ibu? Oke. Sebetulnya karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Surya ya gitu, bahwa panic attack ini kan termasuk salah satu gangguan kecemasan ya, sehingga langkah awal sebetulnya yang bisa kita lakukan adalah dengan mencoba untuk meredakan kecemasan itu gitu. Nah, tadi kita bayangkan orang yang sedang mengalami serangan panik itu kan secara kognitif dia lagi kacau gitu ya. Apalagi dengan tadi gejala fisik yang dia rasakan, rasanya sesak nafas, ya, jantung berdegup sangat kencang gitu, sampai memang muncul tuh pikiran kayaknya saya akan mati nih gitu, saya nggak berdaya nih dalam kondisi ini. Nah sehingga apabila tadi kita sebagai seseorang di sebelahnya misalnya gitu ya, di sampingnya teman kita katakanlah mengalami panic attack, itu yang bisa kita lakukan adalah sebetulnya tanda kutip ya, seperti membawa dia kembali ke berpijak gitu loh ya. Jadi kita coba untuk dia untuk nggak fokus pada gejala yang dia rasakan gitu. Sesimpel misalnya gini, tangan orang yang mengalami panic attack itu coba kita supaya dia merasakan ada sensasi itu ya Bu. Gosokkan tangannya bisa, atau ke bajunya dia gitu misalnya ya, atau juga sesimpel dia membuka sepatu supaya dia telapak kakinya betul menginjak gitu. Jadi kita berusaha untuk mengalihkan sebetulnya fokus dia nggak ke gejalanya, tapi ke apa sih yang hal lain gitu, sensasi yang lain yang bisa dia rasakan. Baik, berarti kuncinya adalah pengalihan ya Bu, terus berusaha untuk membuat dia terasa nyaman bahwa kita ada di sebelahnya. Baik, untuk panic attack ini kan tadi dibahas mengenai ujian aja ya Bu, apakah setelah ujian dia terjadi kecemasan. Nah kalau misalnya dia lagi tidur, sebenarnya bisa nggak terjadi panic attack secara tiba-tiba nih Bu? Ya,
itu juga sering ya, Iya, gitu ya, betul. terjadi gitu. Karena panic attack itu sebetulnya apa ya? Kalau kita gini, kalau kita cemas, ya, biasanya kita cemas itu tanda kutip ada sebabnya ya, gitu. Kayak tadi contohnya, katakanlah siswa cemas hasil ujiannya bagus atau enggak, itu kan ada ya, gitu. Objek dia cemasnya itu apa, hasil ujian gitu. Sementara kalau panic attack, objek yang menyebabkannya itu nggak jelas sebetulnya, gitu. Makanya bisa aja ketika seseorang tidur tiba-tiba dia mengalami panic attack gitu. Jadi itu bisa terjadi. Oh, berarti itu pada tingkat yang lebih parah atau memang semua panic attack bisa mengalaminya, Ibu? Semua panic attack bisa mengalaminya bisa dalam mengalami. situasi gitu. Berarti kita juga harus tahu ya Bu, kalau misalnya udah ada gejala nih dari keluarga kita harus tahu nih untuk penanganan pertamanya yang tadi sudah disebutkan ya Bu ya. Nah, tadi disebutkan juga bahwa gejala-gejala klinis yang ditimbulkan itu berupa deg-degan atau sering buang air kecil. Kenapa sih dia itu orang yang memiliki kecemasan malah berdampaknya itu ke fisik ya Bu? Ya, karena ada kaitannya ya dengan sistem tadi, sistem apa? Neuro di otak kita gitu loh, gitu. Jadi makanya kenapa ketika katakanlah kita cemas gitu ya, itu kan selain tadi ada sistem di saraf otak kita, kemudian juga ada hormon-hormon ya, gitu ya, yang membuat kita tadi merasa semakin tidak tenang, tidak nyaman seperti itu. Baik, berarti satu kesatuan ya Bu ya. Nah, untuk penyebab panic attack ini sebenarnya ada hubungannya nggak sih Bu sama parenting yang dilakukan oleh orang tua? Apakah ada hubungannya pada saat balita dia mengalami trauma itu bisa nggak menjadi salah satu manifestasinya nanti pada saat dia dewasa mengalami panic attack? Oke, jadi kalau dikatakan bisa, Pasti ya. ya gitu ya, pasti ada pengaruhnya gitu. Tapi tadi saya mau lebih menggarisbawahinya ke kata traumanya itu gitu. Jadi bukan sekedar parentingnya, pola asuhnya, tapi apa yang disebabkan dari pola asuh yang seperti itu, yang dihayati oleh anak menjadi trauma yang berkepanjangan gitu kan ya, gitu. Pola asuhnya diterima ketika dia kecil, tapi panic attack-nya bisa munculnya katakanlah ketika dia umurnya mungkin 20 tahunan gitu. Karena itu tadi adanya trauma berkepanjangan yang tidak terselesaikan. Oh, baik, berarti yang harus kita garis bawahi adalah trauma yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan. Jadi sebenarnya harus didiskusikan juga, orang tua harus tetap dekat ya Bu dengan anaknya agar mengetahui nih apa saja gejala-gejala yang memang di luar batas normal. Nah, terkait dengan orang tua nih Bu, kita nggak membahas tentang lansia nih. Biasanya ada orang-orang yang mengalami penyakit menahun. Apakah hal itu juga menjadi salah satu faktor terjadinya gangguan kecemasan pada orang tua, Ibu? Ya, untuk orang-orang dengan penyakit, katakanlah penyakit kronis berarti ya, gitu ya, yang sudah menahun begitu, kita bisa bayangkan bahwa untuk mereka setiap hari harus minum obat, katakanlah seperti itu ya, kemudian per bulan harus periksa ke dokter dan sebagainya. Itu bisa saja membuat mereka dalam satu situasi stres juga yang kronis juga gitu. Dan itu yang akhirnya nanti bisa tadi membuat akhirnya mereka mungkin aja mengalami panic attack gitu. Oh, berarti bukan dari penyakitnya ya Bu, bukan dari penyakit kroniknya, tapi karena penyakit menahunnya yang sudah lama sekali sehingga terjadinya stres dan menimbulkan gangguan kecemasan pada orang tersebut. Nah, terkait dengan genetik nih, bisa nggak sih sebenarnya genetik ini mempengaruhi gangguan kecemasan pada orang dan menurun nih Bu untuk ke anaknya nanti jika orang tuanya sudah mengalami panic attack? Mungkin bisa dijawab setelah iklan ya Bu. Baiklah pemirsa, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini di Berendo TVRI Bengkulu.